Sebelum uang, sebelum kerajaan, sebelum hukum tertulis, manusia hanya punya tanah dan waktu. Prasejarah sering kita bayangkan sebagai dunia yang setara, tanpa sistem, tanpa kelas, tanpa ketimpangan. Namun ketika manusia mulai bertani dalam Neolithic Revolution, sesuatu yang kecil muncul, surplus. Bukan emas, bukan kekayaan besar, hanya kelebihan. Sedikit lebih banyak dari yang dibutuhkan hari itu. Dan kelebihan kecil itu mengubah segalanya. Karena ketika ada surplus, ada yang menyimpannya. Ketika ada yang menyimpannya, ada yang menjaganya. Dan ketika ada yang menjaganya, muncul kekuasaan. Di Uruk, tulisan pertama bukan tentang mimpi. Ia tentang gandum, daftar, distribusi, tenaga kerja. Seolah peradaban lahir bukan dari idealisme, tetapi dari kecemasan akan kekurangan. Bahkan sebelum uang, manusia sudah terikat kewajiban. Marcel Mauss menunjukkan bahwa hadiah pun menciptakan hutang sosial. Memberi bukan akhir, ia awal dari ikatan, dan ikatan perlahan menjadi hierarki. Di wilayah seperti Mesopotamia, semakin besar lumbung, semakin tinggi benteng, semakin banyak yang disimpan, semakin besar ketakutan kehilangan. Dan di titik itu, sesuatu berubah. Bukan hanya struktur masyarakat, tetapi cara manusia memandang kelebihan. Karena ketika kita memiliki lebih, kita takut kehilangan. Dan ketika takut kehilangan, kita mulai mempertahankan. Ketika kita mempertahankan, kita mulai mengontrol. Dan ketika kita mengontrol, kita menciptakan hierarki. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah sistem modern menciptakan ketimpangan, tetapi apakah momen pertama surplus itu sudah membawa bayangan kekuasaan di dalamnya. Jika kamu hidup di awal peradaban, melihat lumbung pertama terisi penuh, apa yang akan kamu lakukan? Membagi, menyimpan, atau membangun pagar? Tulis jawabanmu, karena mungkin disitulah seluruh sejarah manusia dimulai.